Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 10 di SMK PGRI 1 Gantar. Selamat datang pula di pembelajaran fisika di kelas 10 TKRO 1 dan 2, 10 TBSM, dan 10 MM. Oke, baik, untuk mata pelajaran fisika diampu oleh saya. Saya ini siapa ya? Ada yang sudah kenal? Ya, baik, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, my name is Santika Dewi P. P-nya itu adalah Purnama. Apakah saya lahir di bulan Purnama? Bisa jadi. Because I was born on July 15, 1993. So I am 27 years old now. Saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Fisika di salah satu universitas swasta di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ada yang sudah kenal dengan saya? Baik, yang belum kenal, inilah profil saya. Tapi ini adalah profil 5 tahun ke belakang ya. Dan status saya sekarang alhamdulillah sudah menikah dengan salah satu guru SMK PGRI 1 Gantar juga, yaitu Bapak Ade Setiawan. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di bab pertama itu tentang besaran dan satuan. Di besaran dan satuan ini ada beberapa subbab pokok bahasan. Yang pertama ada besaran dan satuan. Yang kedua ada pengukuran. Ketiga ada angka penting, dan yang keempat ada notasi ilmiah. Mari kita mulai saja untuk bahasan yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Apa sih itu besaran? Nah, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Jadi besaran itu bisa diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contohnya, yang pertama ada massa. Massa itu dapat diukur, bisa dengan apa? Dengan neraca. Bisa dinyatakan dengan angka, bisa diikuti dengan satuan, ya dengan ada satuannya. Contohnya, massa sebuah benda sebesar 2 kg. Jadi massa benda bisa diukur pakai apa? Neraca. Sebesar apa? Dinyatakan dengan angkanya. Angkanya itulah 2, satuannya adalah kilogram. Contoh berikutnya ada waktu. Waktu bisa diukur, bisa dengan apa? Dengan stopwatch atau jam. Bisa dinyatakan dengan angka, bisa. Ada satuannya, ada. Bisa pakai detik, menit, jam, dan seterusnya. Kemudian ada suhu. Suhu juga bisa dinyatakan, bisa diukur dengan termometer dan dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Contohnya, suhu adik sebesar 29 derajat Celcius. Oh, rendah sekali ya. Ya. Suhunya bisa diukur dengan termometer, dinyatakan dengan angka yaitu 29 dan satuannya derajat Celcius. Ibu punya contoh lagi kalimat di sini. Sini ada kalimat Indra membawa tongkat yang panjangnya 1,5 meter. Ibu mau tanya, dari kalimat tersebut manakah kata yang termasuk ke dalam besaran? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Indra membawa tongkat yang panjangnya 1,5 meter. Yang ibu tandai dengan warna hitam itu kata panjang. Dan kata panjang itulah yang merupakan contoh besaran. Jadi panjang termasuk ke dalam besaran. Sampai di sini bisa dipahami tentang arti besaran? Kalau sudah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang satuan. Apa itu satuan?
Satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Kayak tadi, massa benda sebesar 2 kg. Nah, kilogram itu merupakan dari contoh satuan. Kemudian suhu AD sebesar 29 derajat Celcius. Celcius itu merupakan contoh dari satuan. Di sini Ibu juga punya contoh kalimat lagi. Ibu membeli gula pasir 1 kg di toko sembako. Dari kalimat tersebut, manakah yang termasuk ke dalam satuan? Kata manakah yang disebut dengan satuan? Ada yang tahu? Yups, kata kilogram merupakan satuan. Kita beralih. Besaran ini dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa perbedaan keduanya? Besaran pokok, besaran fisika yang hanya didefinisikan melalui penggambaran bagaimana kita mengukurnya, sehingga besaran tersebut dapat berdiri sendiri tanpa menurunkannya dari besaran-besaran yang lain. Jadi besaran ini sudah ditentukan ya. Nah, untuk besaran pokok ini terdapat 7 besaran. Jadi hanya ada 7 besaran pokok. Di antaranya yang pertama ada panjang, satuannya adalah meter, disingkat jadi M. Kemudian besaran pokok yang kedua ada massa, satuannya adalah kilogram, disingkat kg. Dan besaran pokok yang ketiga ada waktu, satuannya adalah sekon, disingkat dengan S. Dan yang keempat ada suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin, disingkat dengan huruf K besar. Dan berikutnya ada kuat arus listrik, satuannya ampere, disingkat dengan huruf A besar. Kemudian yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, singkatannya CD. Dan yang terakhir ada jumlah zat, satuannya adalah mol. Nah, ini tadi adalah besaran-besaran pokok. Terdapat 7 besaran pokok, silahkan dipahami dan diingat-ingat. Kemudian yang berikutnya ada besaran turunan. Besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Sini Ibu kasih contoh beberapa besaran turunan ya, maksudnya di sini bukan besaran pokok. Maaf, di tabelnya masih ada kesalahan, harusnya besaran turunan bukan besaran pokok. Nah, besaran turunan ini ada luas. Yang pertama, satuannya adalah meter kuadrat atau meter persegi. Kemudian ada volume, satuannya adalah m kubik atau meter kubik, m pangkat 3. Kemudian ada percepatan, meter per sekon kuadrat. Kemudian ada gaya, kilogram meter per sekon kuadrat atau disingkat dengan newton. Itu untuk menghargai penemunya. Kemudian ada tekanan, newton per meter kuadrat. Kemudian ada massa jenis, kilogram per meter kubik. Kemudian ada usaha, newton dikali meter atau newton meter. Atau bisa juga kita pakai satuan joule, itu juga untuk menghormati penemunya. Kemudian yang terakhir ada daya, satuannya newton meter per sekon. Itu untuk besaran turunan. Ingat ya, itu di tabel bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Apakah besaran turunan hanya ada segini? Tidak, masih banyak. Ini hanya beberapa contohnya saja. Oke, kemudian ada dimensi besaran. Apa itu dimensi? Dimensi itu suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut tersusun atas kombinasi besaran-besaran pokok. Kita lihat untuk dimensi besaran pokok. Di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwa besaran pokok itu ada 7. Nah, apa aja sih dimensinya? Nah, untuk besaran pokok panjang, dimensinya adalah L besar. Untuk massa itu M besar, waktu itu T besar, suhu itu theta, kuat arus listrik itu I besar, kemudian intensitas cahaya itu J besar, dan jumlah zat itu dimensinya adalah N besar. Di tabel paling kanan yaitu adalah merupakan dimensi-dimensi dari besaran pokok. Kemudian bagaimana dengan dimensi besaran turunan? Kita lihat. Masih ada kesalahan lagi, di situ bukan besaran pokok ya, tapi besaran turunan. Untuk besaran turunan luas,
dimensinya ya adalah L pangkat 2. Bagaimana kok bisa jadi L pangkat 2? Coba kita lihat bagaimana caranya untuk mendapatkan L2. Kita ketahui bahwa luas itu rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Dan panjang ini merupakan besaran pokok panjang yang tadi dimensinya sudah kita ketahui bahwa dimensi dari panjang adalah L. Dan lebar itu sendiri juga merupakan besaran pokok panjang yang dimensinya adalah L. Maka L dikali L sama dengan L pangkat 2. Jadi untuk dimensi luas itu sama dengan L pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Untuk volume juga sama. Volume berarti dimensinya adalah L pangkat 3 karena volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dimensinya adalah L pangkat 3. Nah, untuk besaran lain ya. Untuk besaran turunan lainnya bisa dilihat dari tabel sebelum ini ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Untuk tugasnya itu adalah silakan mencatat, merangkum dari video pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya bisa dikirim lewat WA. Nanti Ibu cantumkan nomor WA Ibu atau bisa tanyakan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.